Salam sehat buat anak didik kami semua, kelas 11 MIA. Tetap semangat dan tetap fokus. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita secara daring. Adapun materi pembelajaran kita saat ini masih berhubungan dengan dinamika rotasi dan topik yang akan kita bahas yaitu mengenai energi gerak menggelinding. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang energi gerak menggelinding, kita review dulu sebentar mengenai gerak translasi dan gerak rotasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita review tentang gerak translasi. Kita misalkan ini adalah sebuah permukaan mendatar, kemudian ada benda yang bergerak secara translasi seperti ini. Energi gerak untuk sebuah benda yang bertranslasi yang kita singkat dengan EKT itu persamaannya adalah sama dengan setengah mv kuadrat dalam satuan joule, di mana m adalah menyatakan massa satuan kilogram dan v menyatakan kecepatan pusat massa dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya kita review tentang gerak rotasi. Misalnya ada sebuah benda yang bergerak secara rotasi atau berputar pada porosnya seperti ini. Maka nilai atau besar energi kinetik rotasi yang kita simbolkan dengan EKR itu besarnya sama dengan setengah I dikali omega kuadrat dalam satuan joule, di mana I adalah menyatakan momen inersia benda dengan satuan kilogram meter kuadrat. Sedangkan omega itu menyatakan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Ini adalah merupakan kecepatan sudut omeganya. Selanjutnya, kita akan masuk pada inti pembahasan kita, yaitu mengenai gerak menggelinding. Gerak menggelinding adalah gerak suatu benda yang berputar pada porosnya sekaligus mengalami perpindahan, atau gerak menggelinding disebut juga sebagai perpaduan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Seperti ini adalah merupakan contoh dari suatu benda yang bergerak secara menggelinding, di mana jika kita perhatikan benda itu selain berputar ya pada porosnya juga mengalami perpindahan. Kemudian kita akan meninjau atau menganalisa energi kinetik untuk benda yang menggelinding. Energi kinetik untuk benda menggelinding itu adalah penjumlahan dari energi kinetik translasi atau EKT ditambahkan dengan energi kinetik rotasi EKR, di mana energi kinetik untuk benda menggelinding atau EK ini sering juga disebut sebagai energi kinetik total atau kita sebut sebagai EK total. Sehingga EK total, energi kinetik untuk menggelinding itu akan sama dengan penjumlahan dari energi kinetik translasi yang besarnya sama dengan setengah mv kuadrat kita tambahkan dengan energi kinetik rotasi yang sama dengan setengah I dikalikan dengan omega kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Sebuah silinder pejal dengan I sama dengan setengah mr kuadrat bergerak menggelinding pada suatu permukaan datar dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika massa silinder pejal 2 kg, tentukanlah energi kinetik total silinder pejal. Baik, kita buat penyelesaiannya. Energi kinetik total yang sudah kita buat tadi adalah merupakan penjumlahan dari EK translasi yaitu setengah mv kuadrat ditambahkan dengan energi kinetik rotasi yaitu setengah I dikalikan dengan omega kuadrat, di mana I adalah setengah mr kuadrat karena bendanya tadi adalah silinder pejal.
Dan omega hubungannya terhadap kecepatan linear atau V, omega akan sama dengan V per R. Atau omega kuadrat itu akan sama nanti dengan perbandingan kecepatan linear atau V kuadrat dibagikan dengan R kuadrat. Sehingga energi kinetik total untuk silinder pejal itu akan sama dengan setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah, I-nya kita ganti menjadi setengah mr kuadrat, kemudian omega kuadratnya kita ganti menjadi V kuadrat dibagikan dengan R kuadrat. Di sini ada R kuadrat atas dengan bawah, maka ini bisa kita hilangkan. Maka energi kinetik total untuk silinder pejal itu akan sama dengan setengah mv kuadrat ditambahkan dengan energi kinetik rotasinya akan berubah bentuknya menjadi 1/4 mv kuadrat. Karena ini bentuknya sudah sama, ya, maka kita tinggal menjumlahkan setengah ditambah dengan 1/4 mv kuadrat. Maka energi kinetik total akan sama dengan 3/4 mv kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan nilai yang sudah diketahui pada soalnya, ya. Maka EK akan sama dengan 3/4 dikali masanya sama dengan dikali 2, dikalikan dengan V, 4 dipangkat dengan 2, maka hasilnya akan sama dengan 24 Joule. Selanjutnya kita perhatikan hukum kekekalan energi mekanik untuk gerak menggelinding atau kita singkat dengan HKEM. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ini kita misalkan ada sebuah benda berada pada sebuah permukaan bidang miring. Kita misalkan bendanya mula-mula pada titik A pada ketinggian H. Kemudian ketika benda ini menggelinding ke bawah, misalkan benda itu telah mencapai titik B pada ketinggian H. Energi mekanik atau EM itu adalah merupakan penjumlahan dari energi kinetik EK ditambah dengan energi potensial atau EP. Sehingga kita buat persamaan energi mekanik untuk keadaan awal atau keadaan mula-mula itu akan sama dengan energi mekanik pada keadaan atau pada titik akhir. Sehingga energi mekanik A itu akan sama dengan energi mekanik di titik B. Energi mekanik di titik A adalah penjumlahan dari energi kinetik di titik A ditambah dengan energi potensial di titik A akan sama dengan energi kinetik di titik B ditambah dengan energi potensial di titik B. Di mana energi kinetiknya itu adalah merupakan penjumlahan dari energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi, sedangkan energi potensial atau EP itu akan sama dengan M dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Kita perhatikan contoh yang nomor 2. Bola pejal bermasa 4 kg memiliki momen inersia sama dengan 2/5 mr kuadrat dilepaskan dari ketinggian 3,5 meter dari suatu bidang miring, kemudian bergerak menggelinding seperti diperlihatkan gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Mula-mula benda atau bola pejal ini berada pada ketinggian 2 meter, kemudian dia menggelinding ke bawah. Tentukanlah kecepatan bola pejal ketika mencapai dasar bidang miring. Kita ambil nilai percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat penyelesaiannya. Pertama kita buat dulu posisi awalnya itu adalah merupakan titik A. Selanjutnya ketika berada di dasar, kita misalkan titiknya adalah titik B. Nah, di sini kita perlu membuat persamaan hukum kekekalan energi mekanik pada keadaan awal dan keadaan akhir. Sehingga energi mekanik A itu akan sama dengan energi mekanik di titik B. EKA ditambah dengan EPA akan sama dengan EKB ditambah dengan EPB. Karena bolanya dilepaskan,
Ya, kalau ada kalimat dilepaskan itu artinya tanpa kecepatan awal atau tanpa kecepatan mula-mula, sehingga nilai kecepatan V di titik A demikian juga dengan kecepatan sudut bola di titik A itu akan sama dengan 0. Maka dari persamaan ini nilai daripada EK di titik A keadaan mula-mula itu akan sama dengan 0. Sehingga persamaannya akan menjadi EPA itu akan sama dengan EKB ditambah dengan EPB. Nah, kemudian kita perhatikan ketika bendanya telah mencapai dasar bidang miring, maka energi potensial di titik B itu akan sama dengan 0 karena ketinggiannya sudah tidak ada. Maka persamaannya akan menjadi lebih sederhana ya. EPA akan sama dengan EKB, di mana EPA akan sama dengan MGH ditambah dengan energi kinetik di titik B itu adalah penjumlahan dari energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi, di mana I sama dengan 2/5 mr kuadrat, omega sama dengan V per R, nanti omega kuadratnya kita gantikan menjadi V kuadrat per R kuadrat. Maka persamaannya MGH akan sama dengan setengah MV kuadrat ditambah dengan setengah dikali I 2/5 mr kuadrat dikalikan dengan V kuadrat dibagikan dengan R kuadrat. R kuadrat atas dengan bawah ini kita habiskan, kemudian 2 di atas dengan angka 2 di bawah ini juga akan saling menghilangkan. Nah, terakhir ruas kiri dan ruas kanan ini semua dikalikan dengan massa bola pejal, maka ini bisa kita habiskan seperti ini. Maka G dikali H itu akan sama dengan 7/10 V kuadrat, di mana V di sini itu adalah merupakan kecepatan ketika di titik B, maka V kita tuliskan sama dengan VB, sehingga VB akan sama dengan akar dari 10 dikali G dikalikan dengan H dibagikan dengan 7. Kemudian nilai VB-nya kita bisa kita cari dengan memasukkan nilai percepatan gravitasi dan ketinggian. Sehingga kecepatan bola pejal ketika mencapai dasar bidang miring itu besarnya akan sama dengan 5/2 meter per sekon. Kita perhatikan contoh soal yang terakhir yaitu nomor 3. Ini gambar soalnya. Kita perhatikan di sini bahwa ada sebuah benda di sini bergerak menggelinding ya. Sebuah bola berongga bermassa 2 kg, I sama dengan 2/3 mr kuadrat menggelinding dengan kecepatan V 6 meter per sekon menaiki bidang miring. Tentukanlah bagian A, energi kinetik mula-mula, B, ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola. Kita buat penyelesaiannya. Untuk bagian A, energi kinetik mula-mula. Nah, pada keadaan mula-mula, di sini kita misalkan sama dengan titik A. Ya, sama dengan titik A, maka kita bisa menuliskan energi kinetik di titik A akan sama dengan setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah I omega kuadrat, di mana momen inersia untuk bola berongga sama dengan 2/3 mr kuadrat, dan omega kuadrat nanti kita gantikan menjadi V kuadrat dibagikan dengan R kuadrat. Sehingga energi kinetik mula-mula atau di titik A itu akan sama dengan 5/6 mv kuadrat. Kita masukkan nilai M dan juga nilai kecepatan. Sehingga 5/6 dikali dengan 2 ya, dikalikan dengan 6 dipangkat dengan 2, maka hasilnya akan sama dengan 60 Joule. Selanjutnya kita akan menyelesaikan pertanyaan bagian B, yaitu ketinggian maksimum. Pada ketinggian maksimum atau Hmax, bola berhenti sesaat atau V dan omega itu bernilai 0. Nah, kita misalkan ketika bola berongga ini berotasi dan bertranslasi atau menggelinding menaiki bidang miring,
Kita misalkan posisinya ketika mencapai ketinggian maksimum adalah di titik B di sini, maka ketinggian bola pejal sampai ke dasar itu kita misalkan sama dengan H maksimum. Nah, dikatakan di sini tadi bahwa bola berongga itu akan berhenti sesaat karena setelah dia mencapai tinggi maksimum, maka dia akan kembali turun menuruni bidang miring. Energi mekanik di titik A kita samakan dengan energi mekanik di titik B. EKA tambah EPA sama dengan EKB tambah EPB. EPA sama dengan 0. Kenapa ini sama dengan 0? Karena benda ini, bola berongga, berada di dasar bidang miring. Berarti ketinggiannya sama dengan 0. Kemudian EK di titik B sama dengan 0 karena dia sudah berhenti sesaat. Ya, di sini tadi sudah disebutkan V-nya sama dengan 0, omega juga sama dengan 0, maka energi kinetiknya secara total itu akan sama dengan 0. Maka EKA akan sama dengan energi potensial di titik B, ya, yang sama dengan mgh max. EKA-nya tadi sudah kita peroleh 60 Joule, berarti 60 sama dengan M-nya 2 dikalikan dengan percepatan gravitasi. Di sini atau di soalnya tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan, kita ambil nilai 10. Kemudian dikalikan dengan H atau H maksimum, maka kita akan memperoleh H akan sama dengan 3 meter. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas bersama-sama dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses.